Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi di channel ATL Indonesia bagian 102. Ini hematologi sesi 10. Ini paling banyak hematologi karena memang kompetensi inti yang paling utama adalah hematologi ya. Nanti yang nomor 2-nya adalah kimia klinik. Dan sisanya kompetensi tambahan yang utama lainnya ada sisanya ada sekitar 5 ya. Jadi totalnya ada 7 kompetensi. Nah, ini soal-soal yang kita bahas kali ini tetap berbasis kompetensi berdasarkan studi kasus ya bagi ATLM. Kita masuk ke soal nomor 1. Hasil indeks eritrosit darah pasien menunjukkan MCP 60 FL, MCH 30 Pg dan MCHC 33. Kemudian dilakukan pemeriksaan apus darah tepi dan itu untuk memastikan hasil tersebut. Pertanyaannya, gambaran apakah yang akan terlihat dalam apusan darah berdasarkan kasus tersebut? Yang A, mikrositik normokrom, yang B, mikrositik hipokrom, yang C, makrositik hipokrom, yang D, normositik normokrom, yang E, normositik normokrom. Sama ya? Nah, oke. Jawabannya di sini karena MCP rendah, MCH rendah, ini adalah MCH-nya normal ini. Mikrositik normokrom. Jadi MCP-nya rendah karena persyaratannya itu berada di sekitar 88 sampai dengan 94. MCH-nya ini berada di 28 sampai dengan 32, masuk di 30. MCHC-nya 33, berarti 32 sampai 36. Nah, jadi di sini MCP-nya yang rendah. Artinya MCP ini menentukan ukuran, berarti dia ukurannya adalah mikrosit yang banyak sehingga dikatakan di sini adalah mikrositik normokrom karena MCH-nya normal. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh ATLM pada darah pasien wanita usia 29 tahun dengan diagnosis sementara anemia. Jenis pemeriksaan apakah yang mendukung diagnosis tersebut? Yang A, HJL, yang B, kadar hemoglobin, yang C, OFT, yang D, jumlah trombosit, atau yang E, jumlah leukosit. Jadi kalau terduga anemia, permulaan adalah harus dengan pemeriksaan kadar hemoglobin. Nanti setelah hemoglobin rendah, baru nanti tambahan yang lain, misalnya eritrosit, leukosit, trombosit, sampai dengan yang lain, termasuk OFT, osmotic fragility test. HJL bisa saja untuk melihat nanti misalnya anemia megaloblastik akan ditemukan hipersegmentasi pada hitung jenis leukosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3 ya. Seorang pasien datang membawa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. Konsepnya ya, berdasarkan formulir tersebut akan dilakukan pemeriksaan APTT dan PT ya. Ini bukan PTT, PT. Pertanyaannya, antikoagulan apakah yang tepat untuk pemeriksaan tersebut? Yang A, EDTA, yang B, natrium sitrat, yang C, heparin, yang D, oksalat, yang E, K2 EDTA. Di sini yang tepat jawabannya adalah natrium sitrat untuk pemeriksaan faal hemostasis, yaitu APTT dan PT atau PPT, plasma prothrombin time. Nah, di sini natrium sitratnya yang jelasnya adalah 3,2%. Tutup warna biru ya. Perbandingannya 9 bagian darah, 1 bagian antikoagulan. Ini untuk yang lebih jelasnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Sampel darah pasien diterima petugas beserta form permintaan pemeriksaan dengan diagnosis talasemia. Jadi pasien dengan talasemia ya. Berdasarkan form tersebut, petugas diminta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan eritrosit menahan terjadinya hemolisis dalam larutan hipotonis. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang dimaksud? Yang A, jumlah eritrosit, yang B, MCP, yang C, MCH, yang D, OFT, atau yang E, MCHC. Nah, apabila teman-teman sudah mempelajari dan memang sudah tahu gunanya itu terhadap pemeriksaan hipotonis,
Jelas jawabannya adalah OFT, Osmotic Fragility Test. Jadi di sini kemampuan eritrosit dimasukkan ke dalam larutan hipotonis yang berderet. Jadi kalau misalnya semakin diencerkan, dikurangi kadar garamnya, maka terjadi eritrositnya mengembang dan pecah. Dan pada saat itu dimulailah proses namanya hemolisis permulaan dengan larutannya agak kekuningan. Dan nanti setelah itu kita tinggal mencari hemolisis sempurna, yaitu tidak ada sisa supernatan di bawahnya. Larutannya merah murni tanpa ada sisa eritrosit. Jadi di sini mengukur pada kasus thalassemia ini fragilitas meningkat, resistensi menurun. Sementara pada sel sabit ini fragilitas itu menurun, resistensi meningkat. Nah, karena bentuknya sel sabit itu bentuknya dia pipih, sehingga untuk membuat dia membulat atau mengembang itu perlu NaCl bertingkat yang lebih encer lagi ketimbang pada kasus thalassemia lebih banyak sel sferosit, sudah dia agak membulat sehingga tinggal mengembang dan pecah. Jadi perlu larutan pengenceran yang tidak begitu terlalu rendah, sudah pecah duluan. Kalau sel sabit lambat pecahnya. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Sampel darah diterima petugas beserta form pemeriksaan dengan diagnosis anemia hemolitik. Petugas tersebut diminta untuk melakukan pemeriksaan OFT untuk melihat ketahanan eritrosit. Pertanyaannya, bagaimanakah hasil pemeriksaan berdasarkan diagnosis tersebut? Yang A meningkat, yang B menurun, yang C tidak berubah, yang D tidak berpengaruh, yang E tidak menunjukkan destruksi eritrosit. Jawabannya, karena ini anemia hemolitik, berarti kasusnya adalah meningkat pemeriksaannya di OFT. Atau kita dapat katakan di sini adalah resistensi menurun, fragilitas meningkat. Nah ini ya, mungkin ini anemia hemolitiknya karena anemia hemolitik kasusnya dengan kelainan bentuk eritrosit arahnya ke arah thalassemia dengan banyak sel sferosit. Misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Anda sedang bertugas di ruang pra-analitik untuk melakukan plebotomi terhadap pasien anak 13 tahun. Namun gagal karena pasien bersikeras menolak tindakan karena takut jarum suntik. Hal berikut di bawah ini adalah yang harus Anda lakukan dalam menghadapi pasien tersebut. Yang A, menunggu sampai pasien berubah pikiran. Yang B, meminta bantuan untuk memegangi lengan anak. Yang C, meyakinkan kepada pasien bahwa tindakan tidak berisiko. Yang D, mencatat alasan penolakan, melaporkan kepada supervisor. Kemudian yang E, menjelaskan kepada pasien bila tidak bersedia diperiksa laboratorium, maka penyakitnya akan bertambah parah. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, mencatat alasan penolakan, melaporkan kepada supervisor. Karena ini adalah anak 13 tahun yang menurut saya sudah berakal ya, kecuali anak yang berumur 5 tahun mungkin minta bantuan kepada keluarganya atau ibunya atau teman yang lain untuk memegang lengan si anak tadi supaya lebih nyaman dalam pengambilan. Jadi ini ya bisa kemungkinan kita mengambil jawaban opsi si pembuat soal adalah yang D. Tapi kenyataan di lapangan itu semua opsi bisa saja terjadi. Mungkin pasiennya berubah pikiran karena dibujuk, kemudian minta bantuan untuk memegang lengannya, kemudian meyakinkan pasien bahwa tidak berisiko. Kemungkinan yang E, yaitu tadi menjelaskan penyakitnya bertambah parah, akhirnya berubah pikiran. Nah ini opsi-opsi kelimanya ini sebenarnya bisa, tapi konsep soal ini yang dibuat oleh pembuat soal adalah yang D ya, berdasarkan yaitu mencatat alasan penolakan, melaporkan kepada supervisor. Kemudian kita pindah selanjutnya ke soal nomor 7. Seorang pasien 55 tahun, buang air besar, cair sudah 6 kali, sakit perut, mual, dan muntah. Dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pertanyaannya, apakah penyebab paling mungkin meningkatnya nilai hematokrit dari pemeriksaan darah rutin dari pasien tersebut? Yang A, dehidrasi, yang B, peradangan, yang C, berak darah, yang D, penurunan tekanan darah, atau yang E, anemia perdarahan kronis. Jadi di sini
dengan pasien mengalami berak-berak dan mual muntah, ini akan menyebabkan turunnya cairan, sehingga cairan plasma juga akan menurun. Cairan plasma turun sehingga terjadi penurunan plasma. Akibatnya terjadi pemekatan darah. Pemekatan darah ini pada saat diambil darah maka akan menaikkan nilai hematokrit dan darah rutin. Nah, akibat hilangnya ini dapat dikatakan sebagai akibat dari dehidrasi. Oke, pindah lanjut kita soal nomor 8. Keluhan utama pasien sering mengalami nyeri lambung, sering mual, mudah lelah, sesak napas bila naik tangga. Ada riwayat feses kehitaman. Pasien sering minum aspirin untuk mengatasi sakit kepala. Pertanyaannya, apakah jenis pemeriksaan yang sesuai untuk mendukung diagnosis pada pasien tersebut? Yang A nilai hematokrit, yang B kadar hemoglobin, yang C nilai indeks eritrosit, yang D kapasitas pengikatan besi total, atau yang E apusan darah malaria. Nah, di sini pembuat soal menginginkan yaitu jawabannya kapasitas pengikatan besi total, total iron binding capacity. Jadi di sini karena kekurangan besi. Jadi di sini TIBC-nya nanti akan mengalami perubahan ya pada kasus ini. Jadi orang dengan feses kehitaman itu adalah salah satu keluarnya besi di dalam feses, sehingga besinya menurun dalam darah. Besi menurun dalam darah itu akan menurunkan ferritin, dan di sini saturasi transferinnya juga menurun. TIBC-nya berarti berubah ya. Nah, jadi itu ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Anda bekerja di laboratorium patologi klinik sebuah rumah sakit. Ada permintaan segera untuk pemeriksaan terhadap pasien yang berada di ruang inap dan memerlukan istirahat penuh terkait dengan kondisi penyakitnya. Pada saat akan melakukan pengambilan darah vena, pasien dalam keadaan tidur. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Ini soalnya secara umum ya. A berkonsultasi dengan supervisor, yang B menunda sampling sampai pasien bangun tidur, yang C pasien dibangunkan kemudian dilakukan sampling, kemudian yang D segera dilakukan sampling karena pasien yang tertidur lelap lebih mudah diambil sampelnya. Yang E meminta informasi dari perawat kapan pasien dibangunkan untuk evaluasi keadaan umum pasien. Jadi jawabannya karena memang ada request pemeriksaan laboratorium oleh pihak dokter atau keperawatan kepada pasien tadi. Mungkin keluarga pasiennya juga tahu memang mau tidak mau pasien tadi harus dibangunkan kemudian dilakukan sampling. Karena ini berarti sudah sesuai ya, walaupun dia memerlukan istirahat terkait kondisi penyakitnya. Jadi opsi yang jawabannya adalah mau tidak mau pasien harus dibangunkan kemudian dilakukan sampling. Kemudian kita pindah ke soal terakhir nomor 10. Seorang pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan perdarahan hebat. Pasien dibawa ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dokter yang merawat meminta pemeriksaan darah rutin laboratorium. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin 13,0 gram per dl dan hematokrit 40%. Pertanyaannya, mengapa hemoglobin dan hematokrit pasien tersebut normal pada waktu masuk tetapi menurun setelah 48 jam? 2 hari ya, 48 jam. Yang A eritrosit mengalami elisis, yang B kadar besi serum menurun, yang C kadar erythropoietin rendah, yang D pembentukan roll-up meningkat, kemudian yang E ekspansi cairan ekstravaskuler ke dalam intravaskuler. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang E, ekspansi cairan ekstravaskuler ke dalam intravaskuler. Jadi seperti ini. Konsepnya, pasien ini mengalami perdarahan sehingga mengalami kondisi anemia disertai dengan hipovolemik. Volume cairan tubuh menurun dengan banyaknya keluar darah, sehingga untuk menanggulangi hipovolemik maka perlu masuk atau ekspansinya cairan ekstravaskular ke dalam cairan vaskular. Jadi intravaskular nanti akan banyak cairan masuk sehingga darahnya mengalami volumenya kembali ke seperti sedia kala, tapi terjadi proses pengenceran sehingga pada saat diambil darah lagi sekitar 2 hari atau 3 hari kemudian, maka HB-nya tidak 13 lagi, mungkin 9 atau 8 atau 10
atau 6, tergantung nanti jumlah perdarahannya yang banyak atau tidaknya pada saat kecelakaan lalu lintas tadi. Karena di sini kata-katanya adalah perdarahan hebat. Mungkin nanti diambil HB-nya 8 atau 7. Nah, setelah terjadi proses sirkulasi, terputar selama 2 hari, maka itu adalah homogen. Karena pada saat diambil darah tadi, sirkulasinya belum homogen, belum ada ekspansi cairan ekstravaskular ke dalam intravaskular. Nah, oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal. Di soal-soal UKOM 102 hematologi sesi 10. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru saja bergabung, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari saya seputar ilmu laboratorium medik dan soal-soal uji kompetensi. Nantikan soal lainnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam kompetensi, dan saya berharap teman-teman nanti dapat dengan mudah menjawab soal-soal kompetensi karena telah melewati lebih dari 100 seri yang sudah kita bahas di soal-soal ini. Dan saya doakan semoga teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi dan lulus uji kompetensi. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.